Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang seseorang yang menginginkan kamu kembali lagi padanya. Itu siapa ya? Akan kita cari kriteria. Ciri-ciri orangnya ya. Seperti apa dia? Oh. Oke, kita mulai aja ya. Eh, ini ada Three of Sword yang reverse ya. Jadi ada energi rekonsiliasi ya. Dia pengen balikan lagi sama kamu ya. Berarti dia mantan yang menginginkan kamu kembali dan energinya dia pengen memperbaiki komunikasi dan memperbaiki masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan di sini ada Seven of Swords, berarti memang dia ingin menyelesaikan masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian. Ya mungkin saat kalian tuh berpisah kemarin itu karena masalah itu dan itu tidak terselesaikan kayak gitu ya. Jadi rekonsiliasi memang semesta ya Tuhan itu menginginkan kalian untuk komunikasi lagi coba ya. Sekali lagi coba komunikasi lagi gitu ya dan Seven of Sword ini itu ya memang niatan dari dia untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi yang sekarang telah terjadi di antara kalian yang sangat memanas dan canggung ini, gak tahu lagi harus berbuat apa, dia ingin datang ke kamu untuk memperbaiki uh, hubungan ya. Three of Swords ini juga dia memang sudah ada niatan untuk memaafkan. Ya, memaafkan apapun yang telah terjadi di antara kalian. Rasa sakit itu ingin dia maafkan, ingin dia rilis ya rasa sakit itu. Kemudian juga dia ingin menerima apapun yang telah terjadi dan ya dia ingin lagi ada komunikasi dan memperbaiki komunikasi kalian dengan intens ya. Seven of Swords ya dia paling utama yang ingin dia perbaiki adalah masalah yang kemarin sempat membuat kalian itu berpisah, membuat kalian bertengkar. Nah, itulah yang ingin dia perbaiki, ingin dia utarakan. Dia pengen jujur sama kamu di sini ya. Dia akan mengungkapkan semuanya secara gamblang dan jujur karena dia memang menginginkan kamu untuk kembali. Ya, menginginkan kamu untuk balik lagi sama dia. Uh, dia akan memperbaiki komunikasi dan dia akan bicara mengkonfes ya mengkonference ya apa sih namanya ya menjelaskan lah ya ya menjelaskan detailnya itu kenapa terjadi dan itu kenapa itu aku sembunyikan dari kamu karena di sini kan dia ingin jujur ya berarti kemarin dia tidak jujur ya sama kamu jadi dia di sini pengen mengkonverse ya ke kamu eh, apa yang selama ini menjadi masalah di antara kalian gitu ya. Dia akan bicarakan secara gamblang agar kamu mengerti ya agar hubungan ini tuh bisa terjalin lagi. Dia benar-benar pengen memperbaiki hubungan dengan kamu, terutama dari komunikasi ya. Itu deh ya, karena di sini dia melihat kamu itu sebenarnya orangnya intelektual banget kok gitu ya. Kamu itu bahkan dia selama memiliki hubungan sama kamu kemarin itu tuh kalau ngomong sama dia itu kayak malah menggairahkan gitu ya jadi uh, apa yang kalian omongin itu nyambung gitu ya walaupun bercanda gitu ya kamu itu kayak menurut dia itu pinter banget sih gitu ya bahkan kamu bisa ngeskak-skak dia dalam suatu omongan apapun itu dan bakal dia timpali lagi dia balikin lagi jadi pembicaraan kalian tuh hidup ya hanya saja
kenapa kalian bisa berpisah, yaitu karena kamu terlalu intelijen ya, kamu terlalu cerdas sampai-sampai kamu itu pinter untuk ngorek-ngorek apa keadaan dia, masa lalu dia, situasi dia kayak gitu. Ya kamu pinter ngorek-ngorek. Nah mungkin itulah yang ngebuat dia itu jadi tidak bisa apa ya mengutarakan kejujuran ya, tidak bisa jujur sama kamu karena kamu pinter banget ngorek-ngorek masa lalu dia. Jadi ya itu yang ngebuat salah satunya kalian itu berpisah kayak gitu ya. Jadi ada niatan dia untuk menjelaskan ke kamu ya, jujur dan terbuka. Karena di sini dia masih gairah sama kamu, masih cinta banget sama kamu ya. Dia nggak mau kehilangan kamu. Ya, tapi di sini ada Eight of Pentacles ya. Jadi aku rasa eh dalam waktu dekat aku rasa belum. Kenapa? Karena di sini dia masih menunda untuk rekonsiliasi. Ya, tindakan dia mungkin ya saat ini dia karena di sini Pentacles ya, dia lagi sibuk kerja. Dia sedang ingin apa? Memapankan secara finansial dia gitu ya. Jadi dia lagi sibuk kerja dan mungkin juga saat ini ya memang belum tergerak aja untuk dia datang ke kamu. Bahkan di sini mungkin dia juga masih dalam proses mencoba untuk memaafkan kamu gitu ya. Memahami segalanya yang apa yang telah terjadi ya. Jadi memang orang ini tuh energinya lambat banget ya. Makanya sering dia menunda-nunda dan lebih memfokuskan pada kerja-kerja dan kerja kayak gitu. Jadi aku lihat ya beginilah kehidupan dia. Ya kalau dia lagi sibuk kerja itu sampai lupa sama kamu. Ya mungkin kemarin juga kalian salah satunya alasan kalian berpisah adalah ya karena dia sibuk kerja dan kamu diabaikan. Gak ada komunikasi yang intens, gak ada komunikasi yang interaktif kayak gitu ya, gak ada komunikasi yang deep talk kayak gitu. Jadi kayak hubungan kalian itu ngawang kemana-mana gitu. Jadi nggak ada kepastian gitu ya. Makanya di sini uh, aku ngeliat ya itu ya kalau untuk sekarang-sekarang tuh kayaknya belum dia untuk uh, datang ke kamu untuk rekonsiliasi ya, tapi memang ada niatan dia untuk rekonsiliasi. Tapi ya memang egonya masih tinggi di sini ya, ego dia masih tinggi makanya di sini lagi ya sibuk kerja. Uh, jadi hubungan dia itu ya dia tunda untuk memperjuangkannya kayak gitu ya, ego dia, gengsi dia masih tinggi jadi dia menunda itu semua seperti itu ya. Dan aku lihat juga mungkin mereka ini juga udah ada yang baru gitu ya, jadi eh makanya ini masih mereka tunda untuk rekonsiliasi ke kamu karena mereka mungkin masih ada pasangannya juga gitu ya. Jadi ya ini deh, ego dia masih tinggi, gengsi dia masih tinggi untuk saat ini. Jadi sulit. Dan walaupun dia sekarang sama pasangannya, aku lihat karena dia masih selalu teringat sama kamu dan hatinya juga masih sama kamu. Jadi kayak ya udah jalanin hubungan, ya udah yang penting gue punya pacar, yang penting gue punya pasangan kayak gitu. Untuk gue suka serius sama dianya ya I don't know kayak gitu ya udah kayak yang penting gue nggak sendirian kayak gitu dia mikirnya gitu ya, karena di sini ada six of sword. Jadi uh, dia masih bermain ego ya, seperti itu cerita dia. Emang sulit deh kamu kalau punya hubungan sama dia. Memang situasi kalian ini benar-benar sulit, stuck, nggak tahu harus gimana ya, nggak ada yang mau bisa menyelesaikan dan ya memang masih sakit, sama-sama sakit hati kayak gitu ya, masih apa perasaan itu masih masih membara-bara amarahnya itu masih masih mencuat kayak gitu ya. Jadi aku rasa ya masih masih pakai ego yang tinggi dan gengsi yang tinggi di sini ya. Aku memang lihat dari Six of Sword ini ya, situasi kamu dengan dia itu panas banget ya, nggak nggak bisa bergerak, mentok gitu ya, stuck. Nggak ada yang mau berusaha untuk memulai duluan. Oke, tapi tenang aja. Di sini ada Ace of Wands. Ini ada prioritas dia.
lain ya. Sebenarnya apa itu prioritas dia? Yaitu kamu, datang lagi ke kamu untuk menawarkan cinta lagi ke kamu, untuk dua langkah lebih maju lagi nantinya kalau dia sudah bisa mengalahkan ego dia, udah bisa yakin datang ke kamu, situasinya udah mulai mereda kayak gitu ya, udah mulai mereda, dia kira-kira udah bisa yakin dan siap untuk datang ke kamu, yes, kamu masih menjadi prioritas dia di sini, ya. Kamu masih apa ya namanya tuh, masih ada dalam daftar list dia untuk serius ya, untuk datang ke kehidupan dia kayak gitu intinya. Karena di sini Tuhan itu masih mengizinkan kalian untuk berkomunikasi kembali, untuk rekonsiliasi kembali kayak gitu ya. Jadi inilah orangnya ya. Dan eh, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi semua semua zodiak ada di sini ya. Kemudian untuk ciri-ciri fisik orangnya ya, ciri-ciri fisik orang ya di sini orangnya itu rambutnya itu agak coklat tua gitu ya, mungkin dia coklat karena terbakar sinar matahari kayak gitu ya. Mungkin juga ada yang udah beruban di sini ya. Terus matanya juga ada yang warna biru, mungkin bule ya, bule. Kemudian ada Cups ya. Uh, orangnya itu mungkin dia rambutnya blonde gitu ya. Blonde, blonde, blonde gitu. Atau mungkin dia suka ngewarnain rambut jadi kayak warna terang, apa tuh namanya? Kayak bule-bule gitu. Pirang ya. Yang kayak gitu, yang uh, kuning terang gitu loh. Nah, kayak gitu. Kemudian mungkin kulitnya itu ya nggak halus ya, nggak mulus gitu ya, mungkin karena dia pekerja luar ruangan kayak gitu, jadi agak kasar, agak rusak, geradakan kayak gitu. Wow, geradakan ya intinya, eh, nggak mulus ya, nggak bersih kayak gitu. Kemudian ada apa lagi nih, jadi orangnya juga punya kulit yang gelap ya, kulitnya gelap, eksotis ya, eksotis ya, mungkin entah dia ini memang dari lahir kulitnya gelap ya. Biasanya kulit gelap tuh keturunan Jawa gitu ya. Tapi yang ada juga sih Jawa yang putih ya. Intinya kulitnya gelap, atau mungkin dia dari timur ya. Kayak Papua ya, intinya dari timur, NTT yang kayak gitu ya. Kalau dia masih di Indonesia, kalau misalnya dia luar ya, mungkin Afrika atau Brazil ya, kayak gitulah. Intinya kulitnya gelap. Kemudian apa lagi nih? Once tongkat ya. Oke. Okay. Ya, rambutnya blonde ya, udah tadi ya. Terus agak merah, kayak merah-merah. Merah, mungkin rambut jagung gitu ya. Rambut jagung, atau mungkin dia suka ngewarnain rambutnya jadi warna merah kayak gitu. Dan ya, bisa jadi dia bule. Dan itu sih ya, itu aja aku lihatnya. Dan untuk perawakan badannya berisi ya, berisi, agak ya berisi lah, berisinya kayak bapak-bapak gitu, tau gak sih ya. Ada juga yang kurus, kurus tinggi ya, berisi pendek, kurus tinggi, uh, ada rambutnya yang apa, agak panjang. Kalau ukuran rambut cowok, misalnya cowok panjang tuh kan di atas 5 cm ya. Jadi dia tuh kayak seleher gitu ya. Seleher rambutnya. Ya, aku rasa itu aja ciri-cirinya ya. Dan uh, ya aku lihat ya nggak tinggi ya, gemuk, gemuk ya, kayak gemuk bapak-bapak gitu, juga nggak tinggi. Kalau ini kurus tinggi, kurus tinggi. Oke, aku rasa cukup. Mudah-mudahan ini bisa memberikan apa,
bayangan untuk kalian ya, dia ini siapa gitu ya. Dan aku akhiri, oh ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.